Saya adalah orang yang sungguh-sungguh bisa diandalkan karena saya sudah belajar Al-Quran, belajar hadis, dan segala ilmu keislaman itu sudah numpuk di otak saya. Jadi nggak perlu lagi, ya, iya. Ya, luar biasa ya klaimnya. Mengerti Quran, mengerti hadis, dan mengerti apa satunya lagi saya lupa. Dan itu perlu dibuktikan. Soalnya kalau mengaku, oh itu semua orang bisa mengaku apa saja. Jadi kita putar videonya sedikit lagi supaya tahu apa yang dimaksud. Sudah beberapa tantangan Al-Quran saya jawab. Padahal katanya, kata Al-Quran, kalau memang punya dalil, kalau bisa menjawab tantangan, membuat satu ayat saja, seperti ayat Quran. Ya itu keterangannya dia bahwa katanya dia sudah jawab tantangannya. Tapi di situ dia menyebutnya ayat, tantangan ayat dari Quran. Kata-katanya di Quran bukan ayat, itu surat. Dan saya jalankan videonya, dia nyebut ayat itu 4 kali. Jadi bukannya dia itu kesleo. Ya orang membuat kesalahan kan, mungkin salah ucap, tidak jadi soal. Tapi kalau dalam waktu mungkin berapa ya, 8 menit, 4 kali dia selalu nyebutnya itu ayat. Jadi saya tidak yakin bahwa dia itu pernah baca ayat yang menyatakan tantangan tersebut. Ya bunyinya apa ya? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithli. Seandainya kamu ragu-ragu dengan wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami, maka bikinlah surat yang semisalnya. Jadi kata-katanya jelas itu berapa kali ya? Ada dua kali disebut di Quran. 1 kali itu kitab atau Qurannya, dan 1 lagi sebagai hadis. Jadi saya kayak yakin dia itu tidak pernah baca Quran. Tapi tidak jadi soal sebab kita pengen dengar sendiri jawabannya itu apa sebetulnya. Mari kita lanjutkan. Katanya kalau bisa bikin ayat seperti ayat Quran ini, 1 ayat saja, maka kamu akan, dan kamu nggak bakalan kamu bisa membuat 1 ayat. Kalau cuman ayat hanya untuk gorok leher orangnya, apa susahnya? Ya tak kira tidak ada kesalahan ya di dalam pendengarannya kita. Dia itu tidak tahu bahwa tantangan itu untuk membuat surat itu sudah jelas. Dan dia sudah jelas yang terakhir itu tadi mengatakan bagaimana sulitnya membuat 1 ayat hanya untuk gorok saja. Dia itu nyebut ayat. Saya ini orang literasi ya. Saya tidak peduli orang itu menghina saya atau menghina Rasulullah. Saya konsentrasi kepada apa yang dia tuju, yaitu di sini masalah tantangan. Dan ada satu kata-katanya dia yang saya ambil dari video lain, di mana dia menyebut jumlah ayat di Quran sebagai 6.666 ayat. Yang mana nomor ini memang dibikin dari dulu untuk menghubungkan Quran dengan nomor di wahyu, di buku wahyu yang katanya
setannya, iblisnya itu nomornya 666. Dan di sini dia menyebut. Mari kita dengarkan. Kamu nggak baca semua kitab suci mereka. Dari 6.666 ayat itu. Ya, tak kira kita tidak mendapat kesalahan di dalam mendengar apa yang dia ucapkan ya. Dia memang tidak paham. Jadi saya akan langsung aja kepada temanya, yaitu tentang tantangan. Saya ada beberapa yang bisa saya tunjukkan, cuma di sini akan saya tunjukkan yang gampang saja, gampang dimengerti. Di surat yang di layar ini, yaitu surat 27. Oh, sebelum lupa, bahwa tantangannya itu surat, saya tunjukkan dulu. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 23 kita bisa melihat di sini ya. Di dalam terjemahannya, dan jika kamu dalam keraguan tentang yang kami wahyukan kepada hamba kami, maka bikinlah satu surat yang semisal ini dan ajaklah penolong-penolongmu. Oke. Berarti di sini yang disebut surat. Oke. Dan kembali kepada ini, di layar kita bisa lihat ini adalah surat An-Naml atau surat 27. Dan kita bisa lihat di awal itu di ayat pertama diawali dengan 2 huruf. Huruf ini nyebutnya tosin ya, tosin. Kalau di terjemahan itu biasanya ditulisnya TS. Tosin itu tidak ada artinya, tidak ada yang mengerti artinya. Saya menduga, saya pribadi punya dugaan apa itu artinya. Cuma saya di sini tidak berbicara masalah arti. Surat ini, surat An-Naml ini punya 93 ayat. Saya tunjukkan dulu ya. Kita bisa melihat di sini nih 93 ayat ya. Surat 27. Subhanallah, ada halilintar. Surat 27 ada 93 ayat. Dan saya hitung hurufnya. Saya tunjukkan ya. Saya buktikan bahwa saya menghitung. Di sini kita bisa melihat ada di kolom ini to, di sini to, ini to, dan ya ini to. Dan di sebelahnya itu sin. Saya bikin 4 kolom karena 93 ayat. Dan kita tahu di ayat pertama itu ada tosin, to-nya 1, sin-nya 1. Di ayat kedua tidak ada, di ayat ketiga tidak ada, ayat 4 tidak ada. Waktu ke ayat kelima itu ada 2 sin. Dan selanjutnya, ya ini susunan yang bisa dicek. Saya sebagai manusia itu tempatnya orang membuat kesalahan ya. Jadi apakah mungkin ada kesalahan? Ya mungkin saja. Cuma itu terserah kepada pemirsa mau ngecek enggak. Dan waktu saya lihat saya jumlah ini hasilnya, saya akan tunjukkan sebentar. Mana tadi itu? Oke. Ya. Huruf to di surah An-Naml itu 27 kali. Dan huruf sin di surat An-Naml itu 93 kali. Surat 27 punya 93 ayat. Jadi bagaimana tanggapannya buat mereka yang katanya sudah menjawab tantangan Quran? Apakah masih akan diteruskan atau bagaimana? Terserahlah. Dan di sini untuk penutupnya saya ingin menunjukkan satu lagi yang sudah saya angkat dulu ya. Cuma saya ingin mengingatkan saja bahwa ini sudah ada tentang surat Maryam. Di surat Maryam itu 98 ayat ya, yang bisa dibagi 7. Di sini nama Allah, kata-kata Allah itu disebut 7 kali.
Dan di ayat 30, ayat 36, 48, 49 dan sebenarnya waktu dijumlah itu 378 kali. Bisa dibagi 7. Jadi yang dimaksud ya ini, kalau membuat surat yang kompleks begini ya, di suratnya itu dilindungi dengan nomor-nomor. Dan hurufnya surat Maryam, di surat Maryam itu ada 5 huruf. Kaf, ha, ya, ain, sod. Diawali dengan 5 huruf. Saya sudah hitung semua hurufnya itu ya. Dan jumlahnya bisa dibagi 7. Saya belum bisa memaparkan sekarang sebab lagi saya pindah ke komputer. Supaya kalau saya menunjukkan, pemirsa bisa membuat foto dan dicek. Jangan hanya percaya ya kepada orang yang bicara. Jadi mudah-mudahan buat yang berhubungan dan yang lain-lainnya, supaya dipikir kembali kalau mau menjawab tantangan Quran. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja ya. Sampai lain kali. Assalamualaikum.